Nama lengkap Budi Widianto Heru Santoso, biasa dipanggil Heru. Saya dilahirkan di Salatiga 18 Januari 1968. Saat itu berangkat ke anggota Panwaslu, mewakili dari unsur pers. Saya masih wartawan di tabloid kriminal. Jadi asal saya dari Karangalep, Jalan Misanggeni nomor 5 Karangalep Salatiga. Namun saat menjadi anggota Panwaslu, saya sudah berdiam di Kabupaten Semarang, di Kupang Rengas Ambarawa. Kita menjadi anggota Panwaslu bukan atas dasar tempat tinggal, tapi itu tadi utusan. Jadi saya berangkat dari utusan pers, utusan media, mewakili teman-teman media di Salatiga. Saya di Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Panwaslu 2004. Sebelumnya berarti sudah pernah atau punya pengalaman organisasi dan pekerjaan di Panwas? Di Panwas itu pertama kali, karena kalau organisasi di kepengawasan belum, tapi dari Panwas itu 2004 hanya mewakili teman-teman, dan dari 3 calon dulu yang diajukan dari keputusan teman-teman di wartawan Salatiga, Paguyuban Wartawan Salatiga 1 PWS menunjuk saya untuk mewakili menjadi anggota Panwaslu Salatiga. Kalau di pengalaman organisasi pernah di KNPI juga, di KONI Salatiga, di AMPI, GMNI, GMKI juga sebentar 8 bulan, dan juga di kemahasiswaan saya di Senat Mahasiswa. Dari Bapak lulusan Saya SD di Salatiga, SD Negeri 1 di Salatiga, SMP Negeri 5 Salatiga, SMA Kristen Salatiga, SMA Kristen 1 Salatiga, dan kuliah di FKIP Pendidikan Usaha UKSW Salatiga. Sekarang pendidikan ekonomi. Kabar baik, sampai saya ini masih sehat-sehat selalu. Sekalian saya kenalkan, nama saya BB Heru Santoso. Saya di Panitia Pengawas Pemilu tahun 2004. Saat itu ada 5 anggota Panwas yang merupakan perwakilan-perwakilan dari berbagai unsur. Untuk Panwas, untuk tahapan saat itu kita awalnya tuh kita berpacu pada kantor Kesbang. Jadi tahapan kita masih menunggu apa yang diberikan oleh kantor Kesbang dalam hal ini untuk menyelenggarakan proses-proses dari Panwaslu. Yang pertama, setelah Panwaslu Kota Salatiga terbentuk, saat itu yang masih ingat kita seleksi Panwas Kecamatan, Panwascam, dari 4 kecamatan di Kota Salatiga. Masing-masing kecamatan saat itu 3 anggota Panwaslu. Tahapan itu mungkin ada yang pemungutan suaranya lupa itu ya, jadi calon-calon pengusung partai maksudnya. Kalau partai saat itu partai banyak, itu ada kurang lebih berapa ya, partai multi yang jelas itu, kita 2004 multi partai. Tapi yang saya ingat PAN, PKS, PDI Perjuangan, PKB, Hanura, PNI Marhaenisme, ada Partai Damai Sejahtera, PDS,
PKP, golongan karya ada P3 juga. Yang jelas ada multi partai. Daftar pemilih menurut saya tidak terlalu banyak, ada sekitar kurang lebih 100 ribuan tidak salah itu daftar pemilih di Kota Salatiga. Suara terbanyak masih didominasi PDI Perjuangan. Setelah kita dari rapat koordinasi bersama provinsi, itu untuk seleksi panwas pemilu khususnya di kecamatan dilakukan oleh panwas pemilu kabupaten atau kota. Untuk Salatiga dari waktu masih ingat 2 minggu yang diberikan, itu baru 2 orang yang benar-benar melamar. Akhirnya dari 5 anggota Panwaslu ini bagaimana caranya bisa memenuhi kuota untuk seleksi anggota Panwas. Bahkan kita sampai menelpon relasi-relasi kita. Misalkan si A, Mas, Mbak, daftar Panwas, kita sampai merayu seperti itu. Dan akhirnya dari waktu yang diberikan berhasil memenuhi, ya ada dalam tanda petik 4 kecamatan, 2 diantaranya saat itu tidak memenuhi kuota, hanya dengan 3, ya itulah akhirnya kita putuskan, kita tetapkan menjadi anggota Panwas kecamatan. Jadi uniklah di Salatiga saat itu seleksinya, waktunya lama, tapi yang tanya banyak, yang melamar sangat-sangat terbatas. Untuk Panwaslu kotanya, laki-lakinya 4, saya sendiri Budi Santoso, itu dari unsur pers, ketuanya almarhum Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu ketua, dari unsur tokoh masyarakat, AKP Haryanto saat itu dari unsur kepolisian, selanjutnya Beni Santoso SH dari unsur kejaksaan, pengadilan itu diwakili oleh Beni Santoso, dan tokoh masyarakat saat itu Ibu Dr. Anda Astuti Sadiah, itu harusnya dari tokoh perguruan tinggi, dia mewakilinya. Dan dari masing-masing kecamatan itu 3 anggotanya, yang saya masih ingat salah satunya itu Mas Dayusman Yunus, sekarang anggota KPU, Mas Sakur mana, terus ada Mas Timbul. Untuk anggota perempuan memang minim saat itu di tingkat kecamatan. Jadi dari 4 kecamatan yang ada anggota perempuan kalau tidak hanya 1 saat itu. Itu Mukti kalau tidak salah. Nama-namanya lupa Pak, harus jarang komunikasi kalau yang Panwas. Yang jelas pernah mantan anggota Panwas juga menjadi anggota entah Panwas atau Bawas juga itu. Yang sampai sekarang masih ingat ya Mas Dayusman Yunus itu dari Panwaslu Sidoarjo. Divisinya yang jelas saya divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Terus ada divisi keuangan dan umum, kalau tidak salah ada 4 atau 3 gitu, nggak begitu divisinya. Yang ada divisi penghitungan suara ada gitu, pada sana 4 atau 5 gitu. Jelas saya sendiri yang ingat itu divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Untuk Panwaslu itu kita dilantik di provinsi, di kantor Panwaslu provinsi di Jalan Veteran. Untuk Panwascam kita melantik di kantor Wali Kota yang sekarang gedungnya sudah berubah total. Jadi sekarang mungkin
di komplek Gedung Kaloka itu dulu kita. Itu yang melantik Wali Kota Salatiga almarhum Bapak Toto Mintarto. Hari itu juga usai pelantikan kita adakan rapat kerja. Setelah rapat kerja kita ada waktu 2 hari orientasi ke masing-masing kecamatan sambil mengenalkan ke Muspika dulu ya, sekarang Forkompinjam perkenalan ke Muspika. Jadi didampingi oleh Panwaslu Kota dan Kesbang Linmas saat itu. Jadi kalau untuk PR saat itu karena perubahan dulu dari Panwas yang anggota yang banyak, ya dalam tanda petik tidak ada PR, jadi murni saat itu program dari kita. Bahkan dari Kesbang juga belum ada dasar yang kuat untuk setelah pelantikan, jadi kita langsung adakan raker, terus perkenalan ke kecamatan-kecamatan, ke Muspika. Panwaslu 24 tidak ada pergantian antar waktu. Itu yang adanya penantian pembantu sekretariat. Jadi selama 3 minggu setelah Panwaslu dilantik itu kita berlima, kantor kita di sebelah rumah dinas wali kota yang sekarang kalau tidak salah untuk kantor LBH KNPI atau apa itu pojokan belakang pos itu. Jadi ya dalam tanda petik 2004 itu Panwas seperti dimanjakan. Setelah dilantik 3 minggu kita datang makan, snack, kopi itu. Jadi benar-benar saya mengatakan Panwaslu 2004 itu benar-benar dimanjakan oleh pemerintah. Karena serba menunggu aturan-aturan yang harus kita laksanakan atau tahapan kita laksanakan. Ya seperti contohnya tadi kita mau mencari anggota Panwas sampai punya relasi kita rayu, daftar, kalau kriterianya masuk ayo daftar gitu. Jadi tidak ada PAW ya. Untuk pertama kali kita setelah dilantik kita mendapatkan kantor di Jalan Diponegoro nomor 1 di komplek rumah dinas wali kota yang di bagian pojok. Dan saat itu kita masuk pun kita bekerja bakti sendiri untuk mengatur kantor tersebut. Bahkan sampai kita merengek-rengek untuk meminjam mebel atau perabot atau kursi untuk menempati kantor, karena kita mengajukan anggaran tidak bisa, hanya anggaran nanti ada dari provinsi atau kabupaten, yaitulah di CAKE. Dan untuk setelah kurang lebih 3 bulan kita baru mendapat bantuan meja, itu tidak baru waktu itu second. Setelah kita tidak menuntut, itu hal baru. Yang jelas dari setelah dilantik mendapat fasilitas itu 0 sampai 3 bulan baru terpenuhi. Bahkan satu-satunya komputer untuk berlima juga, plus sekretariat saat itu. Sampai yang punya komputer di rumah saya juga punya, saya bawa untuk memenuhi apa yang kita akan lakukan kerja. Tapi setelah kurang lebih 6 bulan, dana baru keluar dari Kesbang yang mencukupi kebutuhan Panwaslu. Kalau tidak salah sekarang ditempati oleh Lembaga Bantuan Hukum KNPI atau apa itu. Dan kantornya ya kalau menurut saya itu tidak representatif dulu ya. Karena kita mengajukan, Pemkot menawari banyak tempat, tapi akhirnya kita sudah di situ saja. Tahu kita dulu kantornya yang semua kan kosong kita tempati, tapi ternyata yang diberi yang pojok. Ya sudah, tidak masalah, karena juga selain 5 anggota Panwas dan juga sekretariat hanya 3 orang. sarana yang disediakan ya seperti kalau
mebeler ya proses. Yang selanjutnya adalah sarana transportasi. Itu pertama kita sepeda motor yang kita peroleh itu tidak baru, tapi dari Kesbang yang mengatur, entah itu motor dari mana, yang jelas plat merah. Berjalannya waktu akhirnya kita diberi masukan oleh provinsi supaya mengajukan untuk kendaraan baru. Itu pertama kali kendaraan baru 2 sepeda motor smash. Selanjutnya diberi inventaris, diberi pinjaman Kijang H9507, belakangnya lupa itu warna hitam yang sempat dipakai KPU, dan itu menjadi legenda pengalaman tak terlupakan Panwas Salatiga. Itu Kijang kapsul, Kijang super LGX apa itu. Dan untuk fasilitas itu komputer pun kita harus merengek-rengek untuk terpenuhi. Bahkan sampai akhir Panwas itu, sampai Pak Benny Santoso SH itu membawa komputer dari kejaksaan yang sudah rusak didandani dipakai untuk di kantor Panwas. Jadi meskipun saat itu fasilitas minim, dalam tanda petik saya menilai kita dimanjakan oleh anggaran. Namun untuk mencairkan anggaran itu susahnya minta ampun saat itu. Jadi ya bangga dan tidak tuh semi gitu ya. Fasilitas minim, tapi setiap anggaran kita yang ngajukan jarang itu dicoret, hanya menunggunya. 3 kali menerima honor itu rapelan, 0 sampai 3 bulan kita rapel, bangga. Terus honor kedua pun rapel 3 bulan lagi, selanjutnya rapel 2 bulan, setelah itu baru 3 bulan. Kalau tidak salah pertama kali kita menerima anggaran dari 0 bulan dilantik sampai 3 bulan kita menerima honor juga, itu kurang lebih 48.750.000, 48.750.000 kalau tidak persen pertama kali itu. Dari situ kita potong untuk honor Panwaslu, honor Panwascam, dan sekretariat sama sekali belum menerima, baru 4 bulan atau 5 bulan sekretariat baru terima honor. Di situ harus segera pertama kali setelah menerima honor kita rakernas di Asrama Haji Pondok Gede, dan itu pun akhirnya tidak ada anggaran, kita urunan. Yang kedua ditomboi oleh almarhum Wali Kota Salatiga. Iki tak utangi, saya masih ingat yang mengambil saya dengan Mbak Aru, kita lihat itu, iki tak utangi sih. Yang penting Salatiga berangkat ke rakernas di Asrama Haji Pondok Gede. Jadi benar-benar seperti itu tadi. Ya minim tapi sebetulnya anggaran besar gitu. Karena setelah proses keluar itu kadang tidak ada program, tahu-tahu kita dipanggil provinsi, tanda tangan, loh dapat. Pernah yang ketiga itu, saya dan ketua ke provinsi pulang bawa 68 juta. Sampai di sini bingung, program apa nih dana sekian. Akhirnya dari KPU yang waktu itu anggaran juga belum ada, koordinasi pinjam Panwas supaya KPU bisa melaksanakan. Jadi kiok-kiok bahasanya lah, dikiyak-kiok gitu. Itulah. Nanti kapan coba saya tak bongkar-bongkar. Itu ada 3 bendel saya arsipkan, ada cuma di rumah Karangalih. Itu arsip buku-buku laporan juga ada itu. Kalau ditanya program unggulan, jujur saya tegaskan garis merah besar tidak ada Salatiga. Karena setelah dilantik ide dan hanya ide saja. Karena kita terbelenggu yaitu kita punya ini, wah anggarannya rano, kita punya ide ini anggarannya ada. Yang jelas kita nggak ada program unggulan dan bisanya hanya menunggu menyesuaikan Panwas kabupaten kota yang lain. Kira-kira yang bisa kita ikuti, kita kerjakan bersama bagaimana, karena dulu masih
sering hampir 2 bulan sekali itu koordinasi Panwaslu se-ex-Karesidenan. Jadi misalnya kita punya program, ternyata dari yang lain provinsi tidak tanggapannya kurang bagus, ya percuma. Wah nggak bisa mas, itu anggarannya terlalu tinggi. Itu program Moyoworo. Apakah masyarakat bisa menerima kalau seperti itu? Pernah kita mengajukan program sosialisasi apa itu tentang Panwas pengawasan gini. Ya masih ada itu Pak Nur Syadini setuju, oke Salatiga, tapi pelaksanaan di Salatiga nol. Mengundang kita di gedung DPRD dari 4 kecamatan kita ambil per kelurahan itu 5 yang datang minim. Jadi wah Panwas ki opo waktu itu. Nah, akhirnya dan maaf juga bukan ngecek nyelek tidak, saat itu KPU juga punya program, jadi kita perang dengan KPU. Wah Panwas nyanyi KPU, di sini KPU gila. Dari situlah karena ada sepasang suami istri kan di Panwas dan KPU, jadi almarhum Pak Saifuddin Suri dengan Ibu Hidayah waktu itu. Jadi ya tidak ada program unggulan, tidak ada program yang mungkin dari ide kita yang bisa dijalankan. Hanya program yang saat itu Salatiga dalam tanda petik menjadi percontohan, kita menolak pengadaan seragam. Satu-satunya Panwaslu di 35 kabupaten kota yang tidak mempunyai seragam paten adalah Salatiga. Dan itu akhirnya rapat di provinsi tidak diperkenankan, yaitu program yang unggulan bagi saya itu tidak seragam. Yang miris lagi, pengadaan seragam itu kita sampai meminta-minta. Saya nggak akan tutup-tutupi kain sampai sekarang masih utuh di dalam plastik. Itu ada anggarannya, nggak usah saya sebutkan siapa yang bermain. Akhirnya kita ngemis ke Safari, masih ada bukti. Yang kedua, dari Damatek Pak Andi Sanang itu masih ada bukti di dalam plastik juga, belum jahit, bahkan mungkin yang lainnya sudah. Jadi seragam tidak ada yang beli Salatiga, ada seragam tapi dengan meminta-minta dan memanfaatkan anggaran untuk yang lain-lain. Itu sampai 5 orang itu seperti ada 2 kubu dari 5 orang. Kubu pro anggaran dan kubu pro cerewet non anggaran gitu. Jadi serba banyak cerita lah dari 5 orang saat itu. Untuk hubungan kita saat itu dengan parpol, kita memang sebagai pamitra atau apa ya namanya ya. Jadi itu kita rutin sebelum ada program yang dijalankan, paling tidak 1 bulan sekali kita mengundang parpol di Salatiga, LSM juga dengan media, dan sesuai dengan utusan-utusan anggota Panwas itu, tokoh masyarakat kita undang, kita rutin, kita bagus hubungannya. Namun di balik itu Panwas juga hampir setelah mendekati pileg itu menjadi sasaran dari rekan-rekan dari stakeholder. Bahkan 3 hari 3 malam 5 orang itu sempat tidak bisa pulang, dibokeng oleh teman-teman masyarakat Salatiga. Kita tidak bisa keluar, tidak bisa apa-apa gitu. Jadi seperti di demo lah, yang sekarang tokoh yang mendemo sudah almarhum Bapak R. Bambang siapa yang Madya itu, Mas Bambang itu dan Mas Bronto itu ya itu. Jadi hubungannya sebetulnya bagus, koordinasi juga berjalan bagus. Hanya kecamatan tidak ada kegiatan untuk koordinasi, selalu dipusatkan bersama di Panwas Kota. Jadi misalnya jadwal besok pagi Panwas Sidomukti koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Berkepincam, itu akhirnya tidak ada anggaran, belum ada anggaran itu kita pusatkan.
Jadi hari Senin Sidomukti dengan Sidoarjo, hari Selasa Tingkir dengan Argomulyo, setelah itu hari ketiga kita semuanya bareng. Ya jadi tidak maksimal ya. Kita seperti ceramah menghadapi banyak orang, dari narasumber Panwaslu, setelah itu kecamatan, bahkan ada saat itu ada teman dari Panwas kecamatan Sidomukti itu, wis Mas rasa kakek ngomong, wis sing mbok critakake padha Panwas kota yang cerita. Jadi kita sia-sialah kegiatan seperti itu. Karena memang anggaran dari Panwas kecamatan itu tidak ada. Ikutnya harus di Panwas kota. Jadi ya gimana bisa dikatakan ya, kita sendiri dawuh program intinya gitu. Seperti sekarang punya ide Bawaslu itu saya sangat setuju gitu, dulu tidak bisa kan. Programnya kiki enggak, ini ya sudah. Dan bahkan banyak waktu nganggur juga, nggak ada pelaksanaan program kian gawe apa sampai bingung gitu. Jadi dulu masih kenceng dari Kesbang Limasnya itu. Untuk sekretariat dari pelantikan sampai akhir itu 3 orang PNS itu dari Pemkot, itu Bu Siti sekarang sudah pensiun, Mas Anto masih dinas, dan yang kedua Mbak Aru itu yang staf Panwas di tingkat kota 3. Mendekati usai itu ditambah 2, hanya tidak full di Panwas. Jadi Senin, Selasa, Rabu di Panwas kota, Kamis, Jumat, Sabtu, karena saat itu Sabtu belum libur di instansi masing-masing. Untuk yang kecamatan, sekretariatnya belum bisa terpisah, tapi tetap dari kecamatan. Jadi nyambi. Kalau ada kegiatan di Panwas ya Panwas, kalau enggak ya udah duduk manis, udah duduk ngopi gitu aja. Untuk gaji Panwas kota 2.250.000 ketua potong pajak, wakil ketua dan 4 anggota itu 2 juta potong pajak. Untuk tunjangan ada, itu tunjangan doa. Jadi murni itu aja. Untuk yang tingkat kecamatan tidak salah 750 atau berapa potong pajak. Dan itu setelah suka-sukanya seneng-senengnya dilantik baru 3 bulan kita rapel. Bangga ya dapat 6 juta itu potong pajak. Setelah itu tidak ada gajian, nunggu lagi. Jadi tidak ada tunjangan apapun, tidak ada. Murni gaji itu. Dan untuk sarana, misalkan kita membahas sepeda motor, bensin dan lain sebagainya, tanggungan yang membawa. Jadi tunjangannya seperti itu, sangat besar sekali tunjangan dalam doa. Selama menjadi Panwas sesuai SK 8 bulan, tapi dalam perjalanannya setahun persis itu. Bahkan sampai kita bingung, sesuai SK kita sudah bukan Panwas, tapi masih ada panggilan ke Kesbang tanda tangan honor. Dan yang aneh, 1 bulan sebelum mengakhiri itu ada anggaran pembelian jas dan ubur rampe. Ya seperti saya sebutkan tadi, kapan nanti tak foto nih, kain masih berada di plastik tempat saya. Kita tidak bisa menerima, tapi dari Kesbang pokoknya ditompo tanda tangan. Dan saat itu ada uang jahitnya 500.000. Sebelum mengakhiri Panwaslu, walaupun SK sudah tidak berlaku. Jadi dalam tanda petik, yo maturun Mas, bubar karpo dewi. Itu intinya. Dan untuk yang kita dapatkan itu piagam sampai sekarang juga masih dalam angan-angan.
apakah mau dibuatkan atau kapan. Kalau itu bisa kita harapkan, saya ingin mendapat piagam sebagai anggota Panbas, karena sampai sekarang itu di dalam angan-angan aja yang dijanjikan Pemkot. Buktinya, bukti seperti otentik dan unik ya ini. Bukti bahwa saya sebagai anggota Panbas, piagam tidak ada di seperti kabupaten kota lain, Salatiga tidak ada. Kalau Panwaslu kota, Panwaslu kecamatan ada, Panwascam itu yang masing-masing kecamatan 3 orang. Untuk Panwas kelurahan itu tidak ada, hanya saat pelaksanaan hari pemungutan suara. Saya sangat setuju dengan adanya pembuatan buku atau apa namanya nanti. Hal itu akan bisa untuk pertama mengingatkan kita bahwa perjuangan menjadi Panwas juga tidak mudah, dan orang menganggap Panwas itu opo. Akhirnya dengan ada bukti-bukti otentik, orang-orang baru yang akan terjun di pesta demokrasi atau apa atau pemilu itu bisa menjadi dasar. Harapan saya itu. Dan dari 2004 saya memang acungi jempol kalau memang itu harapan saya benar-benar terwujud, dan bukan hanya Salatiga Pak ya. Ini nasional, buku itu menjadi pedoman dan acuan. Kalau perlu ya memang itu bisa goal dalam tanda petik. Disitulah walaupun buku bisa menjadi pedoman tadi itu. Jadi orang-orang Panwas yang benar-benar orang yang punya prinsip. Ya. Saya sering diajak konsultasi kalau orang mau dari Panwas mau daftar ini, Pak, apa daftar KPU? Goblok weh. Punya prinsip Panwas ya Panwas. Kalau misalnya usiamu masih cukup, entah nanti enggak di bawah apa tapi di pengawasan. Itulah yang punya prinsip. Karena memang demokrasi di Indonesia tanpa Panwas pun amburadul, dan ada Panwas dari pusat sampai desa kelurahan pun juga dalam tanda petik masih amburadul, dan juga sebagai Panwas masih banyak musuhnya. Bagaimana caranya musuh-musuh itu hilang dan mempercayakan pengawasan pada Panwas. Itulah yang harus diperjuangkan kalau menurut saya.